Hai friend, welcome back to my channel. Tentunya di channel Anda Uma Kapa. Dan hari ini sebelum aku lanjut, aku mau bilang ke kalian semua, ini adalah video pertama aku di playlist terbaru yang akan kita bikin juga, yaitu playlist Perspektif Ana. Di playlist Perspektif Ana ini kita akan membahas tentang pendapat-pendapat aku, perspektif aku yang aku akan bagikan ke kamu semua perempuan-perempuan cantik di luar sana. Karena menurut aku cantik itu bukan tentang make up-nya, skincare-nya, tapi juga perempuan cantik itu tentang bagaimana dia berpikir dan bagaimana dia bertindak. So, semoga ini bisa membantu kamu ya. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang pesan aku untuk kamu perempuan-perempuan yang sekarang bekerja di tambang ataupun kamu yang punya plan untuk bekerja di tambang. So, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa juga untuk like video ini, komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk kamu yang baru menonton video ini dan juga untuk kamu yang baru mampir ke channel aku. Thank you juga untuk kamu yang sudah selalu subscribe channel aku dan untuk kamu yang sudah selalu nonton video-video aku. Jadi let's go, kita langsung aja ya ke videonya. Untuk kamu perempuan-perempuan cantik yang kerja di tambang, aku mau mengajak kamu nonton video aku sampai habis karena aku yakin ini sangat bermanfaat untuk kamu. Oke, jadi aku mau mengajak kalian untuk merefleksikan apa yang aku bilang. Kalian boleh komen di bawah ya. Nah, kamu kerja di tambang, mungkin gaji kamu besar dan pastinya besar ya. Dan kamu kerja dari pagi sampai malam, which is aku pikir itu dari jam 4 atau jam 5 subuh kamu udah prepare sampai jam 7 sampai jam 8 malam. Rutinitas itu kamu lakukan secara terus-menerus, ulang, mungkin sampai waktu kamu cuti. Ya, aku yakin kamu cuti di 2-3 bulan, kamu cutinya 2 minggu. Oke, balik lagi, rutinitas itu dilakukan terus-menerus tanpa kamu punya plan. Tanpa kamu tahu berapa lama saya kerja di sini. Tanpa kamu tahu apa yang harus kamu capai ketika kamu kerja di sini. Aku mau bilang, ya, itu kamu masuk ke dalam zona nyaman. Tanpa punya plan yang baik, tanpa punya strategi yang baik, kamu lupa bahwa satu saat sebagai seorang perempuan, apalagi yang kerja di tambang, apalagi kamu dari luar daerah, terus kamu datang di satu daerah untuk bekerja di tambang, satu saat kamu akan mengalami penurunan kapasitas, atau bahkan bisa jadi kapasitas kamu bisa hilang. Lah kok bisa? Ya, bisa. Karena kamu pasti akan menikah, kamu pasti akan punya anak dan lain-lain. Itu yang membuat kapasitas kamu akan menurun. Nah, aku mau bilang ke kalian, pilihannya cuma 2. Kamu harus sadar dulu, sebelum kamu bekerja di tambang, kamu harus sadar bahwa ada 2 pilihan. Pertama, kamu mau bekerja seumur hidup kamu, atau yang kedua, kamu bekerja dengan punya plan. Ya, kalau kamu bekerja dengan seumur hidup kamu, which is it's good, no problem. Kamu tinggal, solusinya kamu tinggal cari pasangan yang cocok yang mendukung kamu, orang tua yang mendukung kamu, terus kamu juga tinggal menjaga imun, kamu tinggal menjaga kesehatan kamu, menjaga mood kamu supaya kamu bisa menaikkan karir kamu lagi. Dan biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tinggal di daerah tersebut ya, maksudnya bukan pergi ke satu daerah untuk bekerja di tambang. No problem sih kalau menurut aku yang itu. Tapi kalau kamu ada di bagian yang kedua yang harus punya plan, dan aku berani bilang ke kalian, 90% orang yang ada di bagian kedua ini pasti kapasitasnya akan menurun suatu saat. Kenapa aku bilang kapasitasnya menurun? Karena dia akan mengalami 2 hal yang tadi aku bahas di awal. Entah dia menikah atau entah dia punya anak. Loh, kalau menikah, saya diizinin kerja kok sama suami, saya bisa kok LDR. Ya, boleh, mungkin. Tapi gimana kalau kamu sudah punya anak? Gak mungkin kan kamu LDR-an sama anak kamu. Jadi akan ada 3 pilihan yang mau gak mau kamu harus hadapi. Mau gak mau kamu harus pilih. Ketika kamu sudah mengalami penurunan kapasitas. Ya, pilihan yang pertama kamu bisa tetap saja bekerja. Pilihan yang kedua kamu bisa resign. Dan pilihan yang ketiga kamu bisa tetap bekerja tentunya dengan kapasitas yang terbatas. Jadi ada berapa pilihan? Ya, betul, ada 3 pilihan. Aku mau bahas dan aku mau detailkan 3 pilihan ini. Oke, kalau kamu sudah mengalami penurunan kapasitas, mungkin kamu menikah, suamimu nggak setuju, atau mungkin kamu sudah punya anak. Kalau kamu mau kerja
mau kerja lagi, melanjutkan pekerjaan kamu, berarti kamu sudah harus merancang. Apa saja rancangan kamu? Ya, aku nggak tahu, kamu boleh kasih komen di bawah. Aku akan menceritakan kondisi ini dan kamu boleh menyamakan kondisi mana yang cocok dengan kamu ya. Oke, kamu lanjut bekerja, berarti kamu harus mempersiapkan pasangan kamu gimana. Apakah dia menyetujui kamu kerja di tambang? Orang tua kamu gimana? Apakah menyetujui kamu kerja di tambang? Dan mungkin solusinya adalah orang tua kamu menyetujui, bisa tinggal bareng kamu bisa dapat pasangan yang satu kerjaan sama kamu. Terus kalaupun kamu sudah punya anak, anakmu bisa ada yang jaga, kamu bisa dekat sama anak kamu, sehingga kamu bisa lanjutin pekerjaan kamu. Oke, jadi itu pilihan yang pertama, kamu bisa stay terus tetap kerja dengan menjalankan solusi-solusi yang tadi aku bilang. Sekarang aku mau lanjut ke pilihan yang kedua, yaitu resign. Ya, posisi ini, kondisi resign ini di mana kamu sudah tidak bisa lagi membalanskan kapasitas kamu terhadap produktivitas kamu. Akhirnya mau nggak mau kamu harus resign dong. Nah, di sini aku mau pesan ke kamu semua yang memang mengalami hal ini. Ada beberapa hal yang harus kalian catat, kalian harus notice juga. Yang pertama adalah kalau kamu mau resign, kamu harus mempertimbangkan posisi si perusahaan ini. Artinya mungkin kalau seandainya tadi kamu udah 3 tahun kerja di sini, terus kamu mau resign, berarti kamu juga harus mencari orang untuk menggantikan posisi kamu ini ya. Jadi itu pilihan yang pertama. Atau mungkin sebelum kamu resign, kamu juga harus tahu dong, kamu sudah punya income berapa, kamu sudah punya berapa uang, kamu sudah punya berapa tabungan, supaya ketika kamu resign, kamu nggak bingung mau kerjain apa, termasuk apa yang harus kamu kerjakan pasca resign itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba seperti itu. Kenapa aku bicara tentang resign ini terhadap planning kamu? Seharusnya kamu udah tahu dari jauh-jauh hari. Contohnya nih, kamu mau menikah di tahun 2023. Berarti kalau sekarang kamu masih punya 2 tahun lagi untuk kamu mempersiapkan resign kamu. Artinya kamu juga udah bisa merencanakan uang kamu sudah harus terkumpul berapa, kemudian siapa yang harus kamu ajarin, seperti itu. Jadi lebih terencana. Dan sekarang kita lanjut ke pilihan yang ketiga adalah kamu kerja tapi menyesuaikan dengan kapasitas kamu. Loh, seperti apa? Nah, khusus untuk pilihan yang ketiga ini bagus banget dan sebenarnya ini biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah mempunyai kompetensi tertentu di dalam satu perusahaan tambang. Sehingga dia bisa memilih ini. Nah, ini juga menjadi satu solusi buat kamu. Contohnya kamu masih mau tetap kerja, tapi kamu nggak bisa nih karena kamu sudah punya anak, kamu jauh, atau kamu nggak disetujui sama suami kamu jauh-jauh. Mau nggak mau kamu harus berada di opsi yang ketiga. Tapi jangan lupa, orang yang memilih opsi ketiga ini biasanya dia punya skill atau kompetensi-kompetensi tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, kamu seorang IT database, kamu memegang database perusahaan, sehingga keberadaan fungsi, keberadaan peranan kamu di dalam suatu perusahaan itu sangatlah penting. Tidak bisa langsung diganggu-gugat, tidak bisa digantikan, sehingga solusinya adalah kamu bisa memilih bekerja dari rumah, atau mungkin kamu bisa memilih 1 minggu kerja, 1 minggu cuti, atau mungkin kamu bisa mengajukan juga kerjanya dari rumah aja, remote control aja. Nanti ketika kalau memang harus cek ke lapangan, baru kamu ke lapangan. Dan sekali lagi aku bilang ke kalian, biasanya pilihan-pilihan yang nomor 3 tadi yang aku bilang, ini hanya diadakan untuk orang-orang yang punya skill tertentu. So, untuk kamu yang sekarang merasa, aku kayaknya nikah 2 tahun lagi, punya anak 3 tahun lagi, dan mau ambil rancangan yang nomor 3 ini, kamu harus sedini mungkin mengupgrade skill kamu supaya kamu bisa berada di posisi yang ketiga ini. Dan jangan lupa juga, di posisi yang ketiga ini bukan tergantung mau kamu, tergantung bagaimana manajemennya perusahaan. Aku menyarankan posisi yang ketiga ini supaya ketika kamu memenuhi syarat, kamu bisa mengajukan ini ke perusahaan kamu untuk bisa dipertimbangkan. Mungkin itu saja videonya, semoga bermanfaat dan semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa membantu kamu untuk merencanakan karir kamu di dunia pertambangan. Jangan lupa juga untuk like video ini, kasih komen kalian di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share ke seluruh sosial media yang